Anda adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Namun, seberapa sering Anda menundanya? Selamat pagi, saudara dan saudari. Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam bacaan pertama hari ini, kita merenungkan sebuah bagian dari kitab Nabi Hagai. Orang-orang Yehuda mengalami pembuangan yang berbeda dalam hidup mereka, serta banyak kekalahan dan banyak keputusasaan. Mereka kehilangan tanah mereka, raja dan bait suci mereka. Tapi mereka juga kehilangan identitas sebagai anak-anak Tuhan, karena mereka terpaksa menyembah berhala. Setelah dibebaskan, orang-orang Yahudi membangun kembali bait suci mereka, dan juga perjanjian mereka dengan Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka menjadi asyik dengan kehidupan mereka sendiri. Membangun rumah mereka, merawat hidup mereka, dan mengamankan kenyamanan untuk diri mereka sendiri. Maka Tuhan berbicara kepada mereka melalui Nabi Hagai. Apakah sudah waktunya untuk tinggal di rumah yang dipapani dengan baik, sementara rumah ini hancur berantakan? Panggilan mereka adalah untuk membangun kembali bait suci, tetapi sebaliknya, mereka hanya fokus pada kenyamanan pribadi mereka, mengabaikan rumah Tuhan. Hidup mengundang kita tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk memperoleh sesuatu dan mencapai impian. Seiring berjalannya waktu, kita akhirnya ingin mendapatkan hal yang lebih baik dan mencapai lebih banyak hal. Tapi ingatlah, saat kita menghadiri program pembaruan yang membebaskan kita dari pengasingan rohani kita, kita belajar tentang situasi keluarga ditindas oleh kekuatan destruktif seperti perpisahan, kemiskinan, perceraian, aturan yang menindas, dan lain-lain. Yesus menyerukan panggilan itu. Mati untukku, seperti aku mati untuk sahabat-sahabatku. Itu adalah panggilan untuk mengerjakan bait sucinya. Melalui pembaruan rohani, kita telah menjadi sehat secara rohani. Ketika kita sehat, orang sering menganggap bahwa kita juga damai dan bahagia. Seperti domba yang dibawa ke padang rumput hijau dan air jernih, dilindungi dari serigala dan tebing berbahaya. Domba pada gilirannya akan memberikan wolnya, susu dan daging berguna. Jika kita telah dipelihara pada kesehatan rohani dan kebahagiaan, maka kita harus mengikuti cara dari domba tersebut. Kita memberikan diri kita sendiri dengan melayani dan berbagi sumber daya kita, seperti waktu kita, bakat, dan harta kita. Jika kita menjalani kehidupan yang begitu menginspirasi, kita akan melipat gandakan diri kita sendiri. Ketika kita membangun bait Allah, ini bukan hanya tentang konstruksi, tapi penyembahan. Jika kita tidak berkomitmen pada misi Tuhan, maka seluruh hidup kita kehilangan kepenuhan buahnya. Kitab suci mengatakan, mereka makan dan minum, tapi tidak pernah puas. Mereka berpakaian, tetapi masih dingin. Upah mereka terlepas sioliola dimasukkan ke dalam tas berlubang. Maka berkat dan pemenuhan sejati datang saat kita menghormati Tuhan terlebih dahulu. Pertimbangkan cara kita. Yesus mengundang kita, mati bagiku dan bagi sahabat-sahabatku. Jika membangun gereja adalah ibadah, pertimbangkan cara lain untuk membangunnya.
doa, pelayanan, membantu orang miskin. Tapi utamakan Tuhan dan sisanya akan mengikuti. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih telah membawa saya ke kehidupan yang lebih baik. Dalam tubuh dan jiwa. Ampunilah saya ketika fokus saya telah bergeser dari rumah-Mu ke rumah saya. Teruslah tunjukkan urgensi membangun pelayanan-Mu, di mana banyak yang mencari untuk menemukan kenyamanan. Tegurlah saya ketika saya terlalu nyaman di tempat saya, sementara banyak yang tidak dapat menemukan jalan mereka kepadamu. Tegurlah saya ketika saya bersukacita dalam ibadah, sementara banyak yang hilang. Tegurlah saya saat saya nyaman dan yang lain tetap gelisah. Yesus, tolong saya untuk mengutamakan-Mu. Karena Engkau adalah pencipta, penyelamat dan takdir saya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saudari. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.